Surabaya. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada kami para pendidik yaitu pembelajaran dan penilaian digital di masa pandemi. Itu nanti dengan kami harapkan memberikan materi lebih kurang 1 jam. Kemudian kita buka forum tanya jawab, yang mana untuk forum tanya jawab nanti akan dipimpin oleh moderator kami, yaitu Bapak Pamitra Samsul SPD MM. Baiklah, untuk mempersingkat dan mempercepat acara, monggo kepada Ibu Dr. Nini Kristiani MPD selaku pengawas SMA Kota Malang dan pengemban kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Jun, selaku kepala sekolah, teman-teman panitia, warga. Sebelum saya sampaikan ini, suara saya bisa terjangkau jelas nggak ya? Suara burung di tetangga saya masuk enggak ini? Tidak masalah. Masuk sedikit. Memperindah suara. Lalu berikutnya mungkin mohon dibantu teman-teman di mute all dulu. Iya, sudah Bu. Ya, Sudah. di mute all ya, sehingga Sudah. nanti penjelasan saya bisa masuk biar tidak bosan. Iya. Baik, kemudian Bapak saya lanjutkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau di tempat saya ini saya lihat partisipannya hanya 5. Apa memang hanya 5? Melalui streaming. Oh, Streaming Bu. Banyak Bu, 54 orang. Satu kelas Bu. Oke, jadi yang di sini itu 5 ya, streaming live ya di rumah masing-masing. Baik, Ibu dan Bapak, puji syukur kita panjatkan ya yang master. Atas keberkenannya kita bisa melaksanakan kegiatan yang ini ya, kita bersyukur ya. Bersyukurnya kita masih di kesehatan. Di Surabaya zonanya apa ini? Awas merah kan? Merah. Dan Bapak kalau sehat itu kita patut syukuri itu. Termasuk Ibu dan Bapak nanti apa yang saya sampaikan itu prinsipnya yang diutamakan adalah sehat. Ibu dan Bapak itu harus sehat. Karena kalau Ibu dan Bapak tidak sehat, apapun yang kita rancangkan itu tidak akan bisa dijalankan. Ya. Nah, baik Ibu dan Bapak, saya sensitif di teman kos mungkin mengizinkan saya dulu untuk bisa sensitif ya. Iya Bu. Belum bisa. Bukan pilih yang multiple itu sabun ya. Oke ya. Oke. Nah, ini judul kita Ibu dan Bapak. Judul kita itu pembelajaran dan penilaian di era digital ya. Sebenarnya begini dan Bapak, tidak ada pandemi, memang ini sudah waktunya digital. Nah, digitalnya ini tampaknya dipercepat oleh pandemi. Andaikan tidak ada pandemi, Ibu dan Bapak itu juga mungkin masih mengatakan saya gaptek ya. Jika nggak mau teknologi, tapi dengan pandemi ini mau tidak mau semuanya itu wajib digital. Maka dari itu workshop kita semuanya itu kita kemas berbasis digital. Nah, sebelumnya Ibu dan Bapak mungkin kaitannya dengan usia kita ya, usia kita yang berada di kepala 20, 27 dan sebagainya. Itu kan ini mungkin guru-guru di SMA 11. Yang banyak itu mungkin mendekati 50 ini kayaknya. Jadi sama seperti saya. Kepala 51. Ada yang mendekati 60. Usia menurut saya usia yang tidak milenial. Usia itu lawannya milenial untuk saya katakan
usia kolonial ya. Kolonial. Jadi saya ini juga termasuk usia kolonial seperti ibu dan bapak. Namun karena tuntutan sehingga kita mau tidak mau menyatukan diri satu gerbong bersama siapa? Bersama SMA 11 di Surabaya. Kita satu padu, tidak ada kaum milenial kolonial, tapi kita bangun era new normal. Ya, nah era new normal itu sudah dapat tidak bisa terlepas dari digital. Nah, jadi tepat sekali kegiatan yang sudah Ibu Bapak lakukan. Kemarin sudah ada info dari Pak Eki ya bahwa teman-teman sudah ada pembekalan terkait dengan teknologi. Maka itu kunci utama dulu. Jadi di masa new normal ini, di era digital ini, sebelum Ibu dan Bapak tampil di depan siswa, maksudnya di jarak jauh ya, Ibu Bapak jarak jauh itu ada PJJ ya, kita ada 3. PJJ daring, PJJ luring, daring itu dalam jaringan, luring itu luar jaringan. Satu lagi itu kombinasi dari daring dan luring. Melihat potensi di Surabaya itu di atas zona merah, maka yang paling memungkinkan dilakukan pembelajaran dan penilaian itu yang PJJ daring. Ya. Oleh karenanya kita coba Ibu dan Bapak bareng-bareng bersama kita di ruang ini itu satu frame yang sama, kita akan belajar pembelajaran dan penilaian itu kita kemas lewat PJJ daring. Ya, jadi itu yang kita sandingkan dengan era digital. Kita sandingkan. Kalau di Surabaya mungkin tidak terlalu masalah terkait dengan jaringan. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Mungkin yang masalah itu ketika punya siswa tidak mampu membeli paket internet. Tapi sudah ada solusi di BOS, itu bisa dipakai alokasi untuk pembelian kuota. Baik, kemudian Bapak, saya lanjutkan ini. Nah, ini kemudian Bapak. Ya ini pasti bukan gambarnya Pak Jun ini, pasti bukan gambarnya Pak Jun. Pak Jun jauh lebih tampan dibandingkan ya Pak Jun. Pak Jun lebih tampan. Bisa guyon nanti Pak. Ibu Waka ini juga tampaknya lebih cantik Ibu Waka di SMA 11 dibanding gambar ini. Karena ibu-ibu yang ada di room ini itu pasti rambutnya nggak terurai begini. Kalau terurai begini kan rambutnya habis. Ya, jadi ini hanya ilustrasi saja dan Bapak. Jadi pembelajaran dan penilaian digital kita, ya, itu kita bawa ke new normal. New normal itu adalah adaptasi kenormalan baru. Saya mencoba mengurutkan ini berdasarkan pemikiran saya ya. Belum tentu juga seperti yang pendapat Ibu dan Bapak, tidak apa-apa. Menurut saya di dalam mengemas pembelajaran dan penilaian digital itu langkahnya menurut saya utama ini pembekalan teknologi itu wajib sudah dilakukan tampaknya di SMA 11. Lalu protokol kesehatan ini tadi saya lihat Pak Edi masih pakai face gitu ya, teman-teman yang lain ketemunya masih pakai masker. Protokol kesehatan sering ketemu Bunin ya aku. Iya. Bukan berarti yang kita masalahnya begini, yang namanya virus itu tidak kasat mata juga Bapak, karena tidak kasat mata dari berbagai lini peluang-peluang itu kita antisipasi. Maka protokol kesehatan nanti saran saya itu juga menjadi bagian dari perancangan pembelajaran. Ya, walaupun ini mestinya protokol kesehatan itu diawali dari budaya sekolah. Mulai masuk ke pintu gerbang sekolah itu sudah ada 3 hal yang menjadi pokoknya ya, masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Disingkatnya TTPS, tangan pakai sabun. Itu sudah menjadi budaya baru.
pembelajaran cek dulu, setelah pembelajaran cek lagi. Pokoknya intinya keluar dan masuk di lingkungan sekolah, protokol kesehatan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Nah ini new normal dan Bapak. Ini kenormalan baru. Kita adaptasi terhadap kenormalan baru. Lalu tidak kalah pentingnya dan Bapak, sesi googling ini penting banget. Nanti saya tunjukkan hasil googlingnya. Mungkin teman-teman juga sudah familiar. Yang adanya pandemi kan dipaksa semuanya googling. Karena mau pergi ke mana, ke toko, ke perpustakaan sudah tidak memungkinkan. Karena yang utama harus sehat. Sehat fisik, sehat lahir, sehat batin. Fisik, sehat, itu sehat. Tapi kalau mental kita tidak sehat, nanti juga tidak optimal. Ya, jadi pembekalan teknologi, protokol kesehatan terus googling. Barulah menurut saya itu merancang pembelajaran dan penilaian. Nah sekarang karena googling dengan cara mengakses itu banyak banget disediakan. Kemudian ini kita coba dikemas menjadi sebuah rancangan pembelajaran yang itu unik, titiknya SMA 11 Surabaya. Yang itu nanti berbeda dengan Surabaya. Cara nuansanya itu adalah merdeka belajar. Merdeka belajar itu lebih kepada kreativitas, lebih kepada inovasi. Jadi sudah tidak lagi top down, tetapi bottom up. Jadi ibu bapak yang berkreasi nanti malah peraturan itu ada kemungkinan suatu saat berubah sesuai dengan kreasi ibu bapak. Karena kreasi itu yang sudah dilakukan. Nah, itu menurut saya ada empat tahapan ini. 3 sebelumnya itu merupakan bagian pra mengembangkan, merancang, pembelajaran dan penilaian. Itu ibu dan bapak. Berikutnya, nah ini kalau kita menggunakan aplikasi online learning, ini banyak sekali nih. Hari ini Zoom, tapi mungkin nanti pribadi-pribadi guru-guru ketika nanti akan mengadakan PJJ dari dengan siswa, ada kemungkinan perlu menyesuaikan dengan kebiasaan yang dilakukan siswa dalam pertemuan virtual. Bisa saja anak-anak itu menggunakan Google Meet, kita mengikuti anak-anak. Lalu ketika menggunakan Zoom yang sudah biasa, atau mungkin Cisco Webex, atau sesekali dan bapak nanti nyoba itu pakai Jitsi. Ada Jitsi Meet ibu dan bapak. Ya, ada. Itu bisa diunduh dari Play Store yang ada di Android ibu bapak. Nanti diketik Jitsi Meet. Itu fungsinya seperti untuk virtual begini. Kalau WhatsApp itu terbatas hanya untuk 8 orang, itu ya. Kemudian kalau nanti kita akan merancang penilaian yang sifatnya berbasis digital, ambil saja sarana yang mudah saja didapat. Saran saya pakai Google Form itu sudah cukup nanti. Google Form, tapi kok bisa menggunakan aplikasi seperti Quizzes, ya. Kemudian pada saat mengadakan pertemuan virtual, ibu bapak perlu absensi menggunakan job form, menggunakan Google Form, itu disilakan. Atau ibu dan bapak menggunakan media-media lainnya, itu juga dipersilakan. Ya. Nah sekarang ini saya tunjukkan yang ini. Nah, jadi protokol kesehatan dan bapak ini harus menjadi bagian utama di new normal ini. Protokol kesehatan dalam pembelajaran. Nah, seperti apa implementasinya tadi sebenarnya sudah saya singgung.
kegiatan belajar mengajar itu apa yang harus diperhatikan. Setelah selesai mengajar itu apa yang diperhatikan, gitu. Tapi dari sekian ini yang penting 3 tadi: masker, jaga jarak, TTPS, cuci tangan, pakai sabun. Itu dari budaya kita. Ini saya lalui saja. Nah, sekarang ini Bu Bapak, ini ada kenormalan baru. Nanti barangkali di ARTP ini sudah kita coba mulai terapkan. Biasanya pada saat kita mengajar sebelum ada pandemi di pendahuluan, kita ada bagian yang namanya apresiasi. Ya, ada bagian poinnya di pendahuluan itu motivasi. Jadi ada motivasi, ada apresiasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, gitu ya, menyampaikan apa yang mau dinilai, gitu. Nah, di masa new normal ini, di bagian pendahuluan yang pertama kali kita lakukan itu adalah assessment non kognitif. Nanti saran saya diawali assessment non kognitif. Apa itu assessment kognitif? Non kognitif, kalau kognitif sudah biasa. Nah, yang non kognitif ini yang kita cobakan menjadi kenormalan baru. Tidak lain adalah guru itu melakukan, gitu ya, assessment non kognitif. Tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa, termasuk aktivitas selama belajar di rumah dan kondisi keluarga siswa. Itu merupakan assessment non kognitif. Jadi, kondisi psikologis dan emosional siswa, aktivitas belajar selama di rumah, dan kondisi keluarga itu kita cobakan rancang di bagian awal dari RPD. Nanti tampilannya seperti apa? Bisa saja tampilannya seperti pertanyaan. Misalnya, apa saja aktivitasmu selama belajar di rumah? Hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan dari belajar di rumah tadi? Lalu, harapan apa selama belajar di rumah tadi? Nah, Ibu Bapak, ini kenormalan baru. Kalau dulu sebelum pandemi, kita ini satu-satunya disebut sebagai guru. Jadi yang namanya guru itu Bapak ini, yang punya murid-murid itu. Nah, sekarang berubah. Yang jadi guru itu ternyata justru yang ada di dalam rumah. Orang tua itu juga bisa sebagai guru, adik, kakak, ipar, semuanya, pokoknya yang ada di rumah itu sebagai guru. Maka saran saya, kalau nanti Bunda Bapak merancangkan pembelajaran jarak jauh dari, coba dirancangkan orang tua dilibatkan dalam pertemuan. Seperti misalnya pembelajaran hari ini. Nanti pada saat anak-anak diberi link, nah kita akan bertemu pakai Google Meet, kita akan pakai Zoom. Nanti alamatnya ini, tolong alamat ini juga diberikan kepada orang tua. Kira-kira setidaknya ikut mendengarkan belajar seperti hari ini. Siapapun hari ini bisa ikut di dalam room ini. Nah, komunitas itu juga Bapak yang kita bangun. Assessment non kognitifnya itu kita kembangkan sehingga murid-murid kita yang sedang berada di rumah itu memiliki guru selain ibu dan bapak, itu juga mereka yang ada di rumahnya. Maka perlu dibangun kolaborasi. Nah, dulu tidak umum seperti ini. Orang tua pasti nggak mau. Dan ini kita ajak ikut mendengarkan.
nanti sesekali dilibatkan. Misalnya ada namanya si Ani misalnya, ibu atau bapak putra penjenengan Ani ini pada saat belajar di kelas waktu sebelum pandemi itu sangat rajin. Bagaimana kalau sekarang ibu Ani ini gimana ibu? Sesekali ditanyakan, itu dilibatkan. Mau tidak mau juga bapak, target kurikulum terkait dengan akademik tidak bisa dicapai seperti kondisi normal. Karena apa? Tujuan kita di pembelajaran masa pandemi ini masanya darurat penyebaran COVID-19 itu sudah tidak normal, ini sudah penyebaran darurat. Jadi targetnya bukan pada capaian kurikulum, targetnya itu adalah pada capaian kompetensi. Nanti saya kupas untuk kompetensi, ya. Saya lanjutkan. Nih, nah, maka di dalam merancang pembelajaran tadi, pikirkan asesmen non kognitif itu justru yang utama. Baru kalau nanti dan bapak itu masuk ke KB, ke kompetensi dasar, baru itu masuk ke asesmen kognitif. Jadi diutamakan non kognitif dulu, baru kognitif, lalu lakukan evaluasi. Karena ada kemungkinan kalau dan bapak melakukan pembelajaran seminggu misalnya tatap muka 2 kali misalnya 2 JP, maka apa yang disampaikan asesmen non kognitif di pertemuan 1, saya yakin tidak terulang lagi mengulang-ulang pada pertemuan 2, tidak diulang-ulang lagi pada pertemuan yang berikutnya. Pasti ada variasi pertanyaan atau variasi tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan asesmen non kognitif. Maka dalam hal ini perlu identifikasi materi asesmen yang sifatnya non kognitif itu apa? Termasuk ibu bapak yang asesmen kognitif itu tidak bisa kita berikan semuanya di bapak. Di KD-KD itu belum tentu bisa diberikan semuanya. Maka perlu ada identifikasi yang merupakan materi yang sifatnya esensial dan merupakan prasyarat topik lain. Aplikasi. Dengan diidentifikasi. Jadi kalau begitu tidak bisa semuanya KD. Maka pada saat workshop ini sudah bapak sekalipun dari berkolaborasi ya dengan teman-teman satu rumpun, petakan mana yang esensial. Tandanya esensial itu yang memprasarati pada materi cakupan pada KD-KD yang lain. Itu esensial. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, ibu bapak, tadi saya sampaikan begini. Yang namanya media daring itu sudah tidak bisa disimpan oleh siapapun pemiliknya, karena sudah selalu disebarluaskan melalui media sosial. Maka nanti silahkan ibu dan bapak akan mengadopsi ini. Diadopsi itu bisa diadaptasikan juga, ya, itu dipersilakan. Tapi tentunya pilih yang sesuai dengan hasil pemetaan esensinya kabinet. Di kabinetnya dipetakan dulu mana yang esensial. Setelah itu cari media-media pembelajaran daring yang relevan, itu kita gunakan. Jadi nanti DRPP-nya bisa menjadi simbol. Misalnya saat diberi link sumber belajar dari alamat misalnya http://setara/a.kemdikbud.go.id misalnya demikian. Lalu nanti gurunya menuliskan kembali menyampaikan
rencana pertemuan secara virtual atau daring pada tanggal sekian-sekian, mendiskusikan hasil pencermatan terhadap link yang diberikan. Itu tidak apa-apa, Ibu dan Bapak. Jadi nanti sederhana, tapi Ibu dan Bapak telah memenuhi hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas di masa darurat penyebaran COVID ini. Gitu. Jadi nanti Ibu Bapak leluasa. Nah, tadi saya katakan yang diutamakan adalah capaian kompetensi Ibu dan Bapak. Ya, capaian kompetensinya. Mengenai metodenya, akan menggunakan jarak jauhnya, menggunakan media-media dari tablet, berkolaborasi antar disiplin ilmu. Nah, ini ada contoh di sebelum pandemi dan Bapak. Sebelum pandemi itu ada yang namanya pendekatan STEM atau STEAM. Science, teknologi, engineering, and mathematics. Kalau ada artnya, ada seninya menjadi science, teknologi, engineering, art, and mathematics. Itu intinya adalah integrasi dari berbagai bidang keilmuan. Jika di SMA 11 akan mengkolaborasikan sebuah tugas proyek bersama antar mata pelajaran secara virtual, itu juga dipersilakan. Justru saat seperti ini sangat dibutuhkan di dalam yang nanti akan kita kenal dengan pembelajaran berbasis proyek. Proyeknya virtual, kolaborasinya virtual. Ya, siswanya didampingi dari rumah masing-masing, gurunya juga dari rumah masing-masing, tapi merancangnya melalui pertemuan virtual seperti ini, merancang pembelajarannya. Lalu menyusun proyeknya, misalnya ya saya contohkan, si A itu guru biologi, B fisika, C kimia, berada di rumah masing-masing. A, B, C itu bersepakat mengambil KD yang guru A itu ambil dari 31, guru B ngambil dari 31 juga, C dari 31 juga. Kebetulan itu beririsan. Nah, irisannya apa? Yaitu berkenaan dengan metode ilmiah. Guru fisika, guru biologi, guru kimia itu di KD awal itu sama-sama punya kajian metode ilmiah. Itu gunakan proyek bersama. Berarti nanti anak-anak di kelasnya ibu guru A, di kelasnya ibu guru B, ibu guru C, ketika melakukan pembelajaran bertiga masuk bareng di dalam room itu. Itu saya terapkan di sekolah binaan saya di Jakarta, mengadakan yang namanya lesson study berbasis virtual. Jadi gurunya dari tempatnya masing-masing, tempat masing-masing, saya pengawasnya di sekolah di rumah masing-masing, bertemu di room begini, terus merancang RPP. RPP-nya untuk nyusun proyek besar yang bisa dipakai biologi, bisa dipakai kimia, bisa dipakai fisika. Itu hanya contoh saja dari Bapak. Itu berbasis proyek. Nah, terus upayakan dari Bapak, pembelajaran saat ini yang dibutuhkan adalah pembelajaran kontekstual. Yang dibutuhkan sudah tidak teori tinggi-tinggi lagi dari Bapak, tapi yang dibutuhkan itu adalah terapan dari keilmuan itu, terapan dari bidang yang ibu bapak berikan kepada anak-anak. Itu namanya kontekstual. Aplikasinya itu seperti apa? Kemudian kolaborasi guru dan orang tua. Tadi yang saya katakan, sesekali mengajak proyek bersama, tapi proyek bersamanya itu melibatkan orang tua siswa yang ada di rumah. Ya, berikutnya memanfaatkan jejaring. Jejaring sekarang tidak terkendala dan Bapak jejaringnya karena sudah terbantu oleh internet. Di mana saja tidak terpisahkan oleh jarak dan tempat jarak.
ya. Lalu ini saran saya begini dengan Bapak. Nanti kalau mau melihat, mengembangkan model-model soal yang soalnya itu mengarah kepada PISA, Program for International Student Assessment, itu saran saya Ibu Bapak mengunjungi lamannya yang ada di Puspendik. Itu alamatnya di slide saya itu. Nanti coba kita praktekkan sedikit. Itu soalnya berbasis digital dan memuat penalaran serta survei karakter. Tahun depan kalau tidak ada kendala dan Bapak, ujian nasional itu kali pertama digantikan oleh yang namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimal, dan survei karakter. Nanti model soalnya seperti apa itu ada di link itu. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang sesuaikan kondisinya. Kalau mengajar sudah Bapak sudah tidak bisa, apa bahasa Jawa itu muluk-muluk. Yang bisa adalah yang saat ini bisa kita kerjakan terkait dengan materi pelajaran kita itu apa. Latar belakang saya biologi Bu dan Bapaknya. Saya menyontohkan di slide saya. Kapan hari sudah saya sampaikan di forumnya PGRI di SMA 2 Sumeneb. Itu saya sampaikan begini. Sekarang ini rumah itu bisa dipakai sebagai laboratorium sekolahnya anak. Rumah. Yang saya contohkan itu laboratoriumnya itu di dapur. Dapur ya. Tidak asing mungkin Ibu Bapak terkait dengan bahan masakan yang kita kenal dengan labu. Labu itu yang bulat-bulat kecil. Apa labu siam apa itu? Menurut saya namanya labu siam. Begitu itu dipotong, itu banyak getahnya. Lalu oleh ibunya itu diputar-putar untuk mengeluarkan getah. Nah, dicoba anak-anak diminta untuk mengamati ketika ibunya memasak. Nanti di dalam RTT itu disusun. Nyusunnya adalah peserta didik mengamati proses memasak labu siam yang dilakukan oleh ibu di rumahnya masing-masing. Nah, peserta didik diminta untuk mencatat apa saja yang dikerjakan oleh ibunya maksudnya. Nah, itu sudah menjadi pembelajaran kontekstual dan Bapak. Nanti itu kita kembangkan terus sampai kepada temuan bahwa yang dikerjakan ibu di rumah tadi itu kaitannya dengan teori biologi. Tapi ibu itu juga belum tentu juga kalau itu ada teorinya. Gimana teorinya? Teorinya begini. Labu itu kalau sudah dikupas, kulitnya sudah dilepas, lalu diiris-iris, dirajang kecil-kecil, itu labu itu biasanya masih kaku. Kalau dimasak, itu biasanya supaya lebih lunak, itu direndam air garam. Nah, saya yakin orang tua juga tidak memahami direndamnya air garam. Itu karena sebenarnya ada kaitannya dengan teori biologi yang namanya plasmolisis. Berarti anak diajak belajar plasmolisis itu berangkat dari konteks yang ada di rumahnya. Nanti dibawa semacam cerita lain lagi pada pertemuan berikutnya. Disuruh mengamati di taman, di teras rumahnya, suruh mengamati di kamar mandi, suruh ngamati lagi di ruang kamar tidurnya. Nah, hal-hal itu coba Ibu Bapak jalani yang itu dikaitkan dengan KD kompetensi dasar yang akan diajarkan. Jadi di sini rumah itu sudah menjadi sekolah. Rumah bisa menjadi sekolah, orang tua bisa menjadi guru. Itulah paradigma baru kita. Ini new normal, bukan Bapak? Kenormalan baru. Ini yang dikenal dengan pembelajaran kontekstual. Nah, jika nanti
ujian pengganti ya, pengganti ujian nasional yang tadi dengan assessment kompetensi minimal itu adalah terkait dengan kontekstual dalam pembelajaran. Nah, kontekstual. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya, membangun jejaring dan Bapak. Silakan tadi yang saya katakan googling tadi itu seluas-luasnya, sedalam-dalamnya cari di dunia maya itu banyak, nggak pergi ke toko kemana-mana, di rumah saja itu sudah banyak bisa mendapatkan sumber. Nah, sekarang ini ada kita coba ibu buka yang nanti ini maksud saya ya, kalau mau buka yang di webnya Uspendi ya, yang kita kenal dengan si balik seperti ini ya. Mungkin teman-teman juga siapa tahu di SMA sebelah ini ada yang ikut program ini, pembelajaran inovasi. Di situ disediakan fitur-fitur, disediakan menu-menu untuk melihat berbagai model pembelajaran. Tapi juga di sini diberi peluang ibu dan bapak untuk bisa menyumbangkan inovasinya, misalnya dalam menyusun RDP, terus diunggahkan ke situ. Nah, ya, nanti dicoba, misalnya ya, bagi teman-teman yang akan masuk ke sini itu bisa, jadi melaluinya mendaftar dulu. Nanti daftar, ini sudah rapi, kalau sudah, ibu dan bapak bisa terdaftar, nanti akan masuk, pilih, ya, menu masuk. Nah, ini saya cobakan. Nanti bapak bisa seperti ini. Karena dapat, karena ini saya mencoba mendaftar. Ibu bapak nanti sudah bisa mendaftar di link itu tadi, mencari, melihat model-model pembelajaran yang disediakan di menu itu. Ya, ya, kita coba satu-satu kita cek. Ada tutorial inovatif. Ya, ini banyak di sini pilihannya. Misalnya tentang boleh, kita pilih. Nah, ya nanti, terus kita step. Jadi nanti
Ibu Bapak silakan explore ya. Tautan-tautan semacam ini itu sudah tersedia banyak. Ya nanti Bapak ambil mana yang bisa digunakan sebagai inspirasi di dalam menuntut pembelajaran jarak jauhnya nanti. Ya, ini saya tutup dulu untuk contohnya ini. Kita akan kembali. Nah, kita kembali ke PPT saya tadi ya. Nah, ini ya. Jadi nanti seperti itu. Lalu lagi misalnya guru berbagi itu juga banyak menyediakan menu-menu. Nah, yang di guru berbagi ini juga cukup banyak. Jadi Bapak juga bisa cari itu. Nah, yang guru berbagi silakan daftar dulu. Terus nanti sudah Bapak itu masuk, nanti akan mendapatkan banyak hal. Kalau masuk itu sudah pasti yang ditanyakan itu kaitannya dengan data diri dan Bapak. Ya. Tapi untuk yang guru berbagi ini tidak saya buka, ya. Nanti Bu Bapak mencoba di link-link yang saya berikan. Ya. Lalu berikutnya begini Bu Bapak. Ketika ada webinar, saya mengikuti. Terus ada satu contoh, menurut saya ini bagus. Pada saat nanti akan merancangkan pembelajaran, itu ada yang membuat langkah pembelajaran itu ke dalam 4 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa. Terus nanti yang kedua, itu bukti bahwa siswa belajar itu apa. Lalu kriteria yang Ibu Bapak harapkan itu hadirin di mau. Terus aktivitas belajarnya itu seperti apa. Begitu. Nah, setelah itu ini sebenarnya kan merupakan RPP ya. RPP tapi RPP model Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sistematika tidak menjadi ketentuan yang diseragamkan. Yang diarahkan adalah berkreativitaslah, berinovasilah di dalam merancang pembelajaran. Nah itu ada yang menampilkan seperti ini Bu Bapak. RPP itu ada yang ditampilkan seperti ini. Profil muridnya itu seperti apa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian bukti dan penilaiannya itu seperti apa, cakupan yang diajarkan nanti apa, strategi pembelajarannya itu seperti apa. Kalau sudah Bapak merancang RPP model begini, juga tidak ada yang menyalahkan Bapak. Kalau nanti RPP-nya itu modelnya itu seperti yang pada umumnya, juga tidak ada yang menyalahkan. Karena sekarang yang diutamakan adalah memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Itu caranya seperti apa? Nah, ini saya perjelas. Ini ada contohnya lagi. Ini seperti ini. Ini saya ambil waktu ikuti webinar Bapak. Profil murid. Apakah karakteristik murid yang penting untuk menemukan tujuan dan strategi pembelajaran? Artinya kerangka berpikirnya ini itu dirancang dulu. Ini namanya model kanvas. Model kanvas ya. Minat murid sebagian besar murid suka bersosial, ya bersosial media, medsos maksudnya. Lalu sebagian murid suka mengeksplorasi sesuatu. Lalu sarana prasarana 50% murid memiliki HP, 30% punya orang tua, 20% tidak memiliki HP. Ini kita ikutan juga kaitannya dengan nanti strategi mengajar kita. Kalau kondisinya anak-anak itu seperti itu, lalu pekerjaan orang tua juga kita identifikasi. Sekali lagi, murid kita belajar di kelas rumah itu yang paling dekat sebagai guru itu adalah orang tuanya masing-masing.
Maka pekerjaan orang tua itu juga ada baiknya diidentifikasi. Lalu cara belajar siswa murid itu mayoritas murid suka berdiskusi. Nah, nanti tujuan pembelajarannya dibuat begini. Apa capaian belajar yang diinginkan, yang diinginkan untuk dicapai? Satu, mengidentifikasi produk yang bisa diproduksi sendiri di rumah, mengkomunikasikan proses produksi produk dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar rumah, merancang brand atau merek produk, menghitung biaya produksi dan harga jual produk, mengumumkan produk secara persuasif kepada publik secara digital. Nah, ini bisa dipakai sebagai proyek bersama juga Bapak. Nanti bukti dan assessment atau penilaiannya itu apa? Misalnya buktinya produk ya yang diproduksi berasal dari lingkungan sekitar rumah. Assessmentnya checklist kelayaan produk. Ini berbasis proyek juga Bapak. Cakupannya satu, merancang produk itu dari marka pelajaran seni. Dua, membuat brand dan logo itu TIK komputer. Dan mengkomunikasikan proses paragraf gitu ya, eksposisinya ini bahasa Indonesia. Lalu menghitung biaya produk ini ekonomi, juga sekaligus literasinya numerasi. Lalu paragraf persuasi ini bahasa Indonesia. Kalau dibuat flyer brosurnya in English, bahasa Inggris masuk. Itu yang saya katakan tadi, berbasis proyek, pendekatannya STEM, gitu ya. Terus strategi pembelajarannya, strategi jarak jauhnya pakai online itu seperti apa dirancangkan. Kalau seperti luring, jadi tatap muka misalnya, guru-guru tidak bisa tatap muka namun sudah menyiapkan bahan ajar. Bahan ajarnya dengan berbasis proyek ini, lembar kerjanya diberikan kepada siswa, cara memberikannya seperti apa. Apa anak diminta untuk datang ke sekolah menggunakan protokol kesehatan, mengambil bahan. Bahan itu dibawa ke rumah untuk dikerjakan bersama orang tua dan sekelilingnya yang ada di rumah. Nah, ini benar-benar new normal dengan Bapak. Jadi kenormalan baru. Dulu tidak ada yang seperti ini. Jadi sekarang kita kemas seperti itu. Itu contoh model perencanaan RPP dalam bentuk model kanvas. Ini kreatif sekali dan Bapak yang muncul. Ini model kanvas. Nanti dan Bapak adaptasikan. Ini cocok bagi teman-teman yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi antar mapel. Caranya seperti itu. Nah, sekarang strategi yang lain lagi, menuliskan KD yang akan dipilih dengan rasional tertentu. Tadi yang saya katakan, ambil yang esensial, petakan KD-KD yang esensial. Esensial ciri-cirinya yang itu menjadi prasyarat bagi KD-KD berikutnya atau prasyarat bagi mata pelajaran lain. Karena ada kemungkinan mata pelajaran yang Ibu Bapak ampu itu dibutuhkan di mata pelajaran lain. Lalu menyusun indikator, menyusun silabus, menyusun RPP, mengembangkan modul belajar. Ini kaitannya karena PJJ. Kok PJJ-nya lurik? Gunakan modul belajar itu untuk pembelajaran selama PJJ itu bisa dilakukan. Ya. Lalu strateginya tadi sudah merencanakan itu dipersilakan. Ya. 3 ini yang diutamakan ya. Mau ditampilkan seperti apa itu disilakan. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaiannya seperti apa. Misalnya kalau ini karena new normal ya, tatanan baru. Kalau itu
lewat WhatsApp jika akan melaksanakan PJJ. Menanyakan kabar. Nah, menanyakan kabar ini adalah non kognitif tadi. Memberikan link jika ada pertemuan virtual. Misalnya presensinya gunakan presensi yang simpel saja. Misalnya menggunakan Google Form atau form yang ada di Microsoft Teams. Ya, itu ambil yang sederhana saja. Ya, berikutnya, jika lewat daring itu tadi ya, menggunakan Zoom, menggunakan webpage dan sebagainya, itu pastikan virtuality sehingga reality. Jadi kalau mengajar secara virtual, Ibu Bapak bayangkan virtual itu seperti kenyataan. Memimpin doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, itu dilakukan. Ya. Lalu memancing siswa bercerita, misalnya. Kemudian memancing siswa untuk berpikir tentang ibunya memasak. Tadi yang saya ceritakan tadi. Mengajak diskusi, mengaitkan, meminta siswa diskusi. Lakukan ini baik secara virtual maupun non virtual. Ya. Lalu mengajak siswa dan orang tua mengadakan percobaan sederhana yang sekiranya bermanfaat. Ya, bisa menggunakan model kanvas tadi. Terus mengajak siswa untuk mendokumentasikan. Misalnya diupload ke YouTube. YouTube-nya diwadai di websitenya sekolah. Maka sekolah dalam waktu relatif singkat akan memproduksi YouTuber baru. Karena setiap guru meminta anak mengupload ke webnya di sekolah, ya, mengunggah di websitenya sekolah. Lalu di akhir penutup, kalau orang tua diajak dalam virtual itu, terima kasihnya tidak lupa baik kepada siswa maupun kepada orang tua. Ada refleksi, umpan balik, tindak lanjut, memberi salam. Itu nanti yang Ibu Bapak tampilkan di RPP. Lalu jangan lupa, karena ini digital, saran saya mulai proses silabus RPP penilaian gunakan elektronik. Saran saya itu, apalagi di Surabaya, ya, gunakan elektronik. Mengenai penyusunan komponen RPP, tidak ada pakemnya, harus disusun seperti apa sistematika. Yang perlu disepakati adalah komponen kota yang apa, misalnya KD, alokasi waktu dijelaskan. Lalu komponen proses itu apa, misalnya KD, ada distribusi waktu, penilaian harian, ada alokasi waktu untuk PAS, untuk PAT, silakan. Kemudian komponen silabus misalnya ada KD, ada materi, ada penilaian, silakan. RPP, ini ada RPP yang ada saya beri filenya, ada ERPP nya. Jadi tinggal memasukkan KD, kemudian menyusun indikator pencapaian kompetensi, dan nanti keluarnya itu tidak berbentuk RPP elektronik, sehingga nanti Bunda Bapak itu terbantu. Penilaian berbasis digital, Kahoot, Quizzes, dan lain-lain digunakan. Ya, mungkin itu saja Bunda Bapak, nanti kita buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator, saya izin minum. Saya izin minum. Saya izin makan. Terima kasih Ibu Dr. Nini Kristiani MPD atas paparannya. Waktunya sesi pertanyaan. Sebelum ke audien, saya sebagai moderator ingin bertanya Ibu. Pak Bayu, itu benar, ulang. Korde. Menyimak dari yang disampaikan Ibu, ini saya mengutip dari Watifnas, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Itu ada 4 kelebihan learning. Yang pertama adalah 1, dapat diakses dengan mudah.
Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Ya. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Yang keempat, wawasan yang luas. Dan ada 4 lagi kekurangan menurut Bantinas. Yang pertama adalah keterbatasan akses internet. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman materi. Yang keempat adalah minimnya pengawasan dalam belajar. Ibu ini yang saya hormati, mungkin dari guru-guru SMA 11 ini sudah kurang lebih hampir 3 bulan kita sudah melaksanakan daring. Namun ada kendala di antara beberapa siswa itu yang belum ada internet di rumah. Dengan kota yang begitu mahal, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sementara dari peran serta anak-anak itu harus betul-betul 100%. Demikian Ibu, mungkin pertanyaan saya dulu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sebelum saya sampaikan, ini PPT-nya yang diminta dicat teman-teman, ini kan memerlukan PPT yang saya saksikan ya. Itu tolong diunduh di catnya Zoom ya. Saya udahkan di Zoom ya, sambil mencoba betul memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Zoom. Jadi di Zoom itu ada sarana untuk upload materinya, tidak ada dari sana. Baik, Ibu dan Bapak, solusinya tidak lain adalah PJJ tapi modalnya luring. Ya, bagaimana strateginya? Memang kita harus menyediakan bahan ajar yang mampu dipakai untuk belajar mandiri sesuai dengan orang tua lewat bahan ajar itu. Ini saya contohkan di sekolah binaan saya dan Bapak ya. Di sekolah binaan saya itu ada sekolah yang orang tua tidak memungkinkan mampu karena anak-anak belajarnya di rumah, tapi rumah tidak punya internet, juga tidak punya HP. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya diantaranya menyediakan bahan ajar. Bahan ajar, kalau menyediakan bahan ajar memang harus dari inisiatif gurunya ya. Saya nampilkan ini ya. Ini saya tutup dulu. Dan siapa tahu Ibu dan Bapak terinspirasi dari bilik saya ini. Nanti Ibu dan Bapak mencoba membuat seperti yang saya kerjakan. Nah, saya akan buka WhatsApp saya dulu. Ya. Dan ya. Jadi kira-kira berapa persen Pak anak-anak di SMA 11 yang tidak memungkinkan untuk daring? Mungkin 10 atau 15% dari satu kelas. Oh iya. Sekitar itu ya. Oke. Ya, Ibu Bapak bisa melihat ini? Bisa ya? Bisa ya. Jadi saya punya portofolio digital Ibu dan Bapak. Punya portofolio digital yang di dalamnya memuat tentang diri saya, memuat hasil-hasil pekerjaan saya. Di antaranya yang ingin saya contohkan di sekolah yang tadi harus luring. Ini sudah harus luring. Ya, yang harus luring.
di sekolah selama ini memberi layanannya kepada anak-anak yang demikian seperti apa Pak? Yang mana Ibu? Di anak-anak yang anggap saja berapa 10% tadi ya, itu selama ini diapakan? Diberi layanan apa? Pak Usman? Diberi layanan apa? Untuk apa? Di subsidi untuk paketan. Subsidi untuk paketan Ibu. Oh, subsidi paketan. Oh, subsidi paketan ya, baik. Subsidi paketan tapi belum tentu nututi ya, belum tentu cukup ya. Nah, hari ini saya contohkan. Nah, di sekolah binaan saya di Malang itu juga ada yang peristiwa begitu. Jadi di sekolah ini itu cenderung tidak memiliki kemampuan yang mencukupi. Maka gurunya itu saya minta untuk membuat bahan ajar yang mewakili kehadiran guru di rumah. Misalnya ini sosiologi misalnya. Nah, ini dibuatkan materi, gurunya menyediakan materi. Di sekolah ini tuh 50-50 yang sekolah ini. 50 itu begini, muridnya separuh masuk ke sekolah, separuhnya itu daring. Yang sekiranya mampu itu daring, yang tidak itu datang ke sekolah. Tapi datang ke sekolah itu untuk mengambil bahan. Nah, yang diambil bahannya itu antara lain begini nih, di gurunya udah siap duluan. Di bahan-bahan seperti itu mereka sediakan. Nah, memang solusinya hanya itu Pak, guru menyediakan bahan ajar yang bisa dipakai untuk belajar siswa di rumah. Ini contohnya yang dikerjakan di sekolah binaan saya. Gitu Pak. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Ibu. Mungkin dari ya seksi Ibu ya. Ada pertanyaan Ibu? Silakan. Ya, silakan. Maju ke depan aja, katanya pakai ini. Pak sini, boleh posisi langsung. Bentar. Ya, silakan. Ya, oke, mana? Caranya begitu. Terus ada pertanyaan berikutnya. Wih, Sudah masuk ini. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi, sepertinya menurut saya ini, sepertinya pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi itu hampir sama atau sama dengan tematik ya. Kalau tematik SD, jika tematik SD itu kan gurunya satu, guru kelas ya. Tapi di SMA ini guru bidang studi. Maka yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya menyiasati yang semula kita itu guru bidang studi itu sendiri-sendiri melihat silabusnya itu silabus sendiri-sendiri. Sekarang kita akan menjadikan yang mandiri tadi menjadi tematik. Saya sangat setuju Bu dengan dengan semacam tematik ini tadi yang Ibu contohkan seperti pembelajaran berbasis praktik tadi. Saya sangat setuju. Insya Allah kalau seperti itu nanti tidak ada keluhan lagi dari orang tua atau siswa dengan adanya pembelajaran daring. Ini akan membebani mereka karena siswa dari sekian bidang studi itu bisa menjadi satu atau beberapa, bisa menjadi ringkas begitu maksudnya. Cuma permasalahannya sekarang menurut Ibu, solusi dari itu bagaimana caranya supaya kita yang dari beberapa bidang studi ini bisa menjadi satu begitu, paling tidak bisa menjadi, kalau dari 17 bidang studi bisa menjadi 3 atau 4 bidang studi yang memiliki kesamaan wajib. Itu yang ingin saya tanyakan. Sementara itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mbak Anis. Bu Fida tadi ya Pak? Ya, Bu Bu Fida. Fida ya. Oke. Saya tahu. Oke, Bu Fida. Pertanyaan Bu Fida bagus. Jadi artinya
penjelasan yang sudah saya sampaikan sudah bisa ditangkap oleh guru tidak dan baik. Jadi yang terkait dengan pembelajaran tematik tanda petik ya, pelaksananya mirip seperti tematik, gitu ya. Tapi kita ini itu adalah mata pelajaran. Maka strategi pertama adalah Bapak Ibu guru itu memetakan dulu kiranya satu KD mana yang itu bisa beririsan dengan mata pelajaran. Begitu. Saya yakin walaupun tidak bertemu dengan gurunya antar mata pelajaran, tapi bisa memprediksikan. Oh ini bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran. Contoh tadi ya, metode ilmiah. Metode ilmiah ya. Kalau metode ilmiah itu kan ilmu terapan. Berarti tergantung kitanya akan mengajak anak minta membuat metode ilmiah penelitian apa. Kita nanti itu sudah bisa memprediksikan ini kolaborasinya dengan mata pelajaran apa. Bisa ya, membuat percobaannya itu kulit apa itu namanya, kulit buah salak. Kulit buah salak itu direndam menggunakan pupuk urea. Lalu nanti anak diminta untuk melakukan percobaan kulit buah salak yang direndam dengan pupuk urea tadi diminta untuk menyimpan dalam kurun waktu misalnya 1 bulan atau 1 minggu, dijejerkan dengan kulit buah salak yang tidak direndam dengan pupuk urea, disuruh mengamati saja. Nah, kalau misalnya kita punya inisiatif demikian, pasti kita akan mikir, oh kalau ini pasti nanti kaitannya dengan satu kimia. Nah, berarti nanti kita ngomong dengan guru-guru kimia. Bu, saya punya keinginan anak-anak untuk melakukan percobaan seperti ini. Bagaimana kita berkolaborasi? Percobaan ini nanti Ibu melihatkan dari kimia, tolong dicarikan KD yang mana. Terus nanti anak diminta buat laporan hasil observasi. Itu mata pelajarannya pasti bahasa Indonesia. Komunikasi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, saya nanti akan melakukan percobaan ini. Anak saya minta untuk membuat laporan hasil observasi. Itu miliknya bahasa Indonesia. Nanti KD mana yang relevan. Jadilah nanti akan kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi seperti itu. Jadi kita tentukan topiknya apa dulu. Setelah topik itu kita berinisiatif mata pelajaran mana yang akan digandeng. Ini berbeda dengan strateginya di SD. Di SD temanya sudah dijejerkan dengan KD tadi. Jadi kalau misalnya temanya itu adalah rumahku, di buku SD rumahku itu sudah dituliskan di situ bahasa Indonesia, PPKN apa itu sudah dituliskan di sana. Tapi di bahasa di SMA di kita tadi itu kita balik, kita mencari kolaborasi dengan mata pelajaran lain yang memungkinkan dengan topik tadi. Jadi tergantung siapa yang memulai dulu berinisiatif menyusun proyek bersama. Begitu buku tidak, otomatis perangkatnya kita susun modelnya baru, tidak ikut pakem yang kemarin. Silabusnya yang nyusun model sendiri, RPP-nya yang kolaborasi, buat bareng secara virtual begini bisa. Nah, itu buku tidak. Idealis. Iya boleh. Berarti kalau begitu kita nggak usah urutkannya yang dari silabus itu nggak masalah ya Bu ya. Misalnya begini, untuk saya kebetulan guru bahasa Indonesia itu untuk kelas 10 itu kelas 11 itu ada penulisan karya tulis kimia. Tetapi letaknya tidak di semester 1 awal. Nah,
enggak, lanjutannya bagus pertanyaannya. Jadi nanti gini, tadi awalnya yang sudah saya sampaikan, kita akan mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi materi atau mengidentifikasi KD. KD yang esensial. Ya, misalnya KD esensial itu berada di urutan pertama 3.1. Lalu kita sampaikan pada mata pelajaran lain. Itu beradanya di KD-nya 3.7. Mata pelajaran lain lagi adanya di KD 3.2. Bisa dilakukan, nilai itu disimpan yang nanti pada saat mengajarkan di KD 37, 32 mata pelajaran lain tadi itu siswa di kelas itu sudah mendapatkan penilaian dari proyek bersama itu. Maka pelaksanaan di hari ini karena saya berada pada kelas yang sama. Jadi kelasnya sama, tetapi KD urutannya KD ya, antar mata pelajaran itu belum tentu sama. Mungkin saran saya pilih pada semester yang sama dulu. Sama-sama di semester yang sama, tapi urutan KD-nya nggak sama, itu tidak apa-apa. Ya, ini memang kenormalan baru ya, darurat ya ini ya. Jadi masih memungkinkan untuk bisa berimprovisasi. Begitu Bu Muhida, nanti kalau masih kepingin terkait dengan implementasi, nanti boleh saya sambungkan dengan bahkan kurikulum di salah satu sekolah binaan saya yang sudah menerapkan itu Bu Muhida. Jadi membuat proyek bersama antar mata pelajaran itu selama pandemi ini secara virtual. Begitu. Jadi mereka berkolaborasi, mata pelajaran biologi kolaborasi dengan ini disusun lewat perencanaan bersama. Itu di SMA Santa Maria Malang. Nanti boleh kalau mau berkomunikasi, kebetulan dalam satu wilayah dinas saya sehingga bisa lebih memudahkan. Kalau bertanya-tanya ada jembatannya gitu. Begitu Bu Muhida. Ya. Ya Pak. Silakan Ibu, Bu Palupi, bisa maju ke depan? Ya, dari sini. Sini Bu. Ini ada masuk sini aja. Ah, situ. Pak Samsul, Pak Petra, ACC. Diri menghadap ini lah. Bagaimana? Ada lagi? Ada. Oke, monggo. Assalamualaikum Bu Nini. Salam Bu. Salam kenal Bu, saya Bu Ayu Palupi Bu. Ini Bu, saya mau bertanya. Tadi berdasarkan paparan Bu Nini tadi, saya merasa bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID ini, capaian yang diinginkan itu sekarang adalah capaian kompetensi, bukan capaian kurikulum lagi. Terus ada lagi tadi disampaikan oleh Bu Nini bahwa pembelajaran untuk di masa sekarang ini adalah pembelajaran yang tidak muluk-muluk, asalkan siswanya nanti bisa mencapai capaian yang kompetensinya tadi. Pertanyaan saya yang pertama, ini ada dua pertanyaan Bu. Yang pertama, untuk KKO IPK Bu, KKO IPK, ya. Apakah boleh saya itu membuat KKO-nya? Misalnya saya ini kan guru matematika ya Bu ya. Nah, misalnya saya tidak berkolaborasi dengan mapel yang lain, kemungkinan ada KD yang tidak bisa saya kolaborasikan. Nah, ini saya mau merencanakan RPP saya. Di dalam RPP saya itu kalau KKO IPK saya itu misalnya mengamati grafik fungsi pecahan, itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil pengamatan itu nanti tuliskan apa saja yang kalian dapatkan dari grafik fungsi pecahan. Sehingga nanti harapan saya nanti dari KKO IPK ini saya nanti dapat tagihan sebagai nilai praktek. Gitu Bu. Bisa Bu?
Yang kedua satu lagi Ibu, yang kedua berkaitan dengan sumber belajar Ibu. Tadi disampaikan oleh Bu Nini, kalau untuk sumber belajar, anak-anak kan diberikan link misalnya dari buku online, misalnya dari Kemendikbud misalnya. Kalau seumpamanya ini Bu, sumber belajar itu adalah saya membuat bahan ajar sendiri, tetapi di dalam bahan ajar itu sudah saya buatkan daftar pustaka Ibu, rangkuman-rangkuman dari beberapa buku, sehingga anak-anak itu nanti bisa terfokus dengan materi yang nanti kita sampaikan. Karena tadi pesannya Ibu kan materinya harus esensial gitu loh Bu. Gitu. Apakah boleh? Terima kasih Bu. Ya, Bu. Bagus Bu. Langsung saja Pak ya. Idenya Ibu untuk menyusun bahan sendiri itu sangat diapresiasi Bu. Jadi mohon maaf tadi Bu siapa tadi? Bu Ayu Palupi. Bu Ipa ya. Oke. Ibu itu sangat bagus Ibu. Jadi saran saya upayakan Ibu Bapak yang ada di SMA 11 itu seperti Ibu tadi. Jadi menyusun bahan itu oleh diri, walaupun itu merangkumkan dari berbagai sumber. Justru itu yang diharapkan. Karena apa? Yang tahu persis banyak gurunya. Jadi dengan menyusun itu sangat bagus. Itu jadi yang kedua, oke Bu, sangat bisa. Lalu yang pertama, barangkali saran saya untuk Ibu dilihatnya itu pada KD ya. KD itu kalau dijabarkan ke indikator kompetensi atau kita kenal dengan IPK itu memulainya dengan menggunakan KKO. KKO itu kata kerja operasional. Kalau tadi ada kata mengamati itu adalah aktivitas belajar. Itu bukan KKO. Begitu ya Bu ya. Jadi bisa diganti. Ini adalah melihat bunyi KD. Kalau KD-nya itu berbunyi menjelaskan, gitu ya, fungsi titik-titik. KKO-nya langsung itu saja, menjelaskan fungsi apa, menjelaskan apa. Tapi nanti pada saat aktivitas belajar yang dituliskan itu adalah mengamati ruang kamar tidur pada saat apa begitu, mengamati taman yang menunjukkan ada ayunan di apa begitu, sambung-sambungkan dengan lingkungan sekitar begitu Bu. Jadi yang kedua ya oke, sudah bagus. Tinggal yang pertama, kata kerja operasional harus menggunakan kata kerja. Ya, kata kerja ya. Mengamati itu aktivitas. Terus saya tambahkan, kalau ada pasangan 3141, jangan lupa capaian tertinggi itu ada di 41. 41 itulah sebenarnya Bu dan Bapak, itu kompetensi yang diharapkan dicapai. Maka pada saat pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, lebih tonjolkan kepada aktivitasnya untuk mencapai nomor 4. Itu ya. Sedangkan pengetahuan itu anggap sebagai bagian yang sudah include ke dalam aktivitas yang diminta di nomor 4. Mudah-mudahan sudah Bapak memahami ya yang saya maksudkan. Gitu ya. Baik, kalau ada umpan balik silakan. Kalau itu sudah terjawab, mungkin penanya yang lain ya. Monggo Bapak Ibu, ada penanya lain? Bu Balupi pas. Sudah cukup. Bu Balupi pas Bu ini. Oke, ya baik. Cukup. Gimana Bapak Ibu? Cukup jarak saya Ibu. Ya. Oke, ya. Bentar, filenya apa sudah diunduh? Filenya itu sudah bisa. Oke, ya. Cukup
Mohon izin Ibu, nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa menghubungi oleh WA Ibu ya. Iya. Ya, siap, ya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Nini Kristiani dalam materi pembelajaran dan penilaian digital di masa pandemi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Mohon Bapak Ibu berdiri dulu. Mohon dulu kita berikan aplaus untuk Ibu Nini. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Selamat bertugas. Pesan saya stay at home, jaga iman, jaga imun. Ya, supaya semuanya bisa berjalan lancar. Ya, mohon izin saya lagi. Terima kasih Bu. Oke. Saya serahkan Pak Osman mungkin sudah. Oke. Ini kalau itu kabel itu. Hati-hati ya, Pak. Oh iya. Enggak. Baiklah Bapak Ibu serta dan PJJ yang berbahagia. Alhamdulillah narasumber kita Ibu Dr. Nini Kristiani MPD sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas dan bisa dipahami oleh seluruh peserta PJJ. Mari kita tutup PJJ ini dengan ucapan hamdalah. Mohon untuk sejenak tenang, silakan di posisinya masing-masing. Mari kita berdoa.